Jadi sebagaimana biasanya orang-orang itu senang untuk menulis gelar di samping nama mereka. Misalnya seseorang bernama Putra Mahardika lulusan sarjana ekonomi SP misalnya, atau mungkin Putra Mahardika SAK, atau mungkin Putra Mahardika dengan gelar-gelar yang hal itu ketika disematkan di samping namanya untuk memberitahu pada orang bahwa orang ini adalah spesialis di bagian tersebut, gitu. Atau memiliki gelar dari suatu universitas atau apapun dari tempat tersebut, begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menyebut maka lanjutannya itu pasti Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, maka lanjutannya adalah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, maka lanjutannya adalah Muhammadur Rasulullah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun memiliki gelar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar gelarnya itu disematkan di samping nama beliau. Makanya ketika kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri. Kalau kita misalkan nama Allah itu terdiri dari huruf alif, huruf lam, lalu huruf H. Jika alifnya ditulis lalu lam haknya dihilangkan, maka itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berbentuk berdiri sendiri, vertikal kan berdiri. Lalu ketika alifnya dihilangkan, lalu lam haknya dihilangkan, tinggal lam tok di belakang alif, maka itu menjadi suatu kalimat la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu jika alif dan lam depannya dihilangkan, tinggal lam dan hak tok, maka itu akan jadi suatu kata lahu, yaitu dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ada Tuhan selain itu. Lalu ketika alif lamnya dihilangkan, tinggal huruf hak saja, maka itu akan menjadi kata hu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ketika kita zikir khatamul khawajakan, setelah Allah, maka kita menyebutnya hu. Ini berbalik dengan ketika dalam surat Al-Ikhlas, Qul hu Allahu ahad, hu-nya di depan baru Allahu ahad. Namun ketika kita khatamul khawajakan, maka Allahnya didahulukan baru hu. Kenapa demikian? Karena dalam surat Al-Ikhlas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Yahudi, wahai Muhammad, siapa itu Allah? Bagaimana itu Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya. Makanya hu dulu baru Allah. Hu dulu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bertanya itu orang non-muslim. Namun dalam zikir khatamul khawajakan, Allah setelah itu hu. Karena yang menyebut orang muslim. Kenapa demikian? Karena kita tahu Allah dari guru kita, dari orang tua kita, dari ustaz kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, Tuhan mereka semua, Tuhan semesta alam. Namun bagaimana Allah, kita tidak mengenalnya, kita tidak mengetahuinya. Makanya kita sebut dia kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hak adalah yang maha benar, bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha benar. Lalu hai yang maha hidup, bahwa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup.
Jadi dia yang maha benar, yang maha hidup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa semua zikir itu diambil daripada huruf-huruf Quran, daripada kalimat-kalimat Quran, daripada kata-kata dalam Al-Quran. Jika huruf-huruf atau kalimat-kalimat atau ayat-ayat Quran itu diucapkan berulang-ulang, jadilah zikrullah. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pun itu memiliki gelar. Apa itu gelarnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Malikul Haya wa Malikul Dunya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Malik atau penguasa, Al-Haya atau sesuatu yang berasal dari kegaiban atau ruhaniyah atau spiritual. Lalu Allah itu Malikul Dunya, adalah yang menguasai dari segala sesuatu yang berbentuk dunia atau material. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan nama menyematkan gelar sampingnya adalah Mim Ha Mim Dal, Malikul Haya wa Malikul Dunya. Tidak ada nabi lain yang namanya disematkan, disandingkan bersama nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Adam pun untuk menjadi Muslim, maka Nabi Adam mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kenapa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan mereka berdua. Jadi Malikul Haya wa Malikul Dunya, dan gelarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu supaya bisa dikenal, supaya bisa diikuti, supaya bisa dijadikan panutan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan gelar itu kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad itu namanya terdiri dari 4 huruf. Huruf Mim, huruf Ha, huruf Mim, huruf Dal. Mim Malikul Haya wa Malikul wa Dunya. Malikul Haya wa Malikul Dunya. Ini gelarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah mengatakan ya sholatlah, maka Allah tidak melakukan sholat. Namun ketika Allah mengatakan yusalluna ala nabi, bersolatlah kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjadi imam atau Tuhan yang tidak malu memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang maha bersolawat. Aku ini bersolawat. Kenapa demikian? Karena aku ini menyebutkan gelarku sendiri, sebenarnya seperti itu. Malikul Haya wa Malikul Dunya. Ketika Allah menyebutkan gelarnya sendiri, maka muncul ciptaan. Ketika Allah menyebutkan gelar sendiri, muncul ciptaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya Allah mengatakan Innallah wa malaikatahu. Seluruh malaikat diajak oleh Allah, diperintah oleh Gusti Allah, termasuk malaikat dua kanan kiri kita itu yusalluna ala nabi. Untuk apa? Untuk mereka itu mengagungkan gelarnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yaitu apa? Yusalluna ala nabi. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Lalu Allah mengatakan ciri-ciri orang yang mencapai makrifah, ciri-ciri orang yang mencapai iman, ciri orang yang aman adalah ya alladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Pertama dia yusalluna ala nabi, dia bersolawat kepada kanjeng Nabi. Lalu apa? Memberikan salam atau penghormatan setinggi-tingginya. Kenapa demikian? Karena yang dihormati gelarnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Bagaimana kita atau jenengan semua melihat orang-orang yang lulus dari pendidikan universitas, mereka ingin gelarnya itu disamakan satu nama. Supaya apa? Supaya orang menghormatinya dia. Misalnya Putra Mahatika ini seorang dokter, maka gelarnya itu disamakan di samping namanya, supaya orang itu menghormati bahwa oh ini seorang dokter, oh ini seorang bidan, oh ini seorang seorang suster. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun gelar Malikul Haya wa Malikul Dunya. Setelah satu salat kita selesai, insyaallah, mudah-mudahan